Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to E4I channel English for Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas tentang transitive and intransitive verbs ya. Jadi apa itu transitive dan apa itu intransitive? Let's check it out. A verb can be described as transitive or intransitive based on whether it requires an object to express a complete thought or not. Jadi, yang namanya verb ya itu bisa dideskripsikan sebagai transitive atau dia sebagai intransitive berdasarkan dari apakah verb tersebut membutuhkan yang namanya objek ya atau diikuti oleh objek ya to express a complete thought ya untuk atau agar kalimat tersebut menjadi lengkap ya, atau tidak rancu ya. Atau mungkin verb tersebut benar-benar tidak membutuhkan yang namanya objek atau tidak diikuti oleh objek. Transitive verbs ya. Jadi apa itu transitive verbs ya? Verbs that are followed by an object are called transitive verbs ya. Jadi semua verb ya yang diikuti oleh yang namanya objek itulah yang kita katakan transitive verbs ya. They are not just verbs that can take an object ya. They demand objects ya. Jadi sebenarnya verb-verb tersebut bukan hanya diikuti oleh objek saja tetapi memang benar-benar verb tersebut uh, menuntut adanya objek. Kenapa? Karena without an object, ya, tanpa adanya sebuah objek, katanya apa? The sentence will not seem complete. Ya, kalimatnya tidak lengkap. Ya, atau bisa dikatakan ada yang kurang. Ya, atau bisa dikatakan rancu kalimatnya. Makanya kita butuh yang namanya objek untuk yang namanya transitive. Ya. Contoh di sini. That child needs a pencil. That child di sini sebagai subjek ya. Kemudian needs di sini kita katakan verb ya. Dan kemudian kita ketemu yang namanya a pencil ya. Pencil di sini sebagai objek bisa dikatakan seperti itu. Berarti needs di sini dia diikuti oleh objek. Ya. Kesimpulannya adalah needs ini tergolong yang namanya transitive verb. Ya. Kenapa? Karena dia diikuti oleh objek. Apabila objek a pencilnya ini kita hilangkan, maka dia akan menjadi that child needs. Ya. Anak kecil tersebut membutuhkan. Ya. Needs what? Right? Membutuhkan apa? Ya, makanya kita butuh menghadirkan objek setelah transitive verb ini agar kalimatnya menjadi lengkap ya, atau jelas. That child needs a pencil. That child needs a pen. That child needs a book and so on and so on. Kemudian kalimat yang kedua, they enjoyed the movie. Ya, they-nya di sini sebagai subjek gitu ya. Enjoyed-nya di sini sebagai verb. Kemudian the movie-nya di sini sebagai objek. Ya, berarti enjoy di sini juga diikuti oleh objek. Dan enjoy ini tergolong yang namanya transitive verb. Ya, karena dia diikuti oleh objek. Apabila the movie-nya kita hilangkan, kalimatnya akan menjadi they enjoyed. Ya, mereka menikmati. Enjoyed what? Gitu ya. Menikmati apa? Ya, makanya kita butuh objek setelah transitive verb ini. They enjoyed the movie. They enjoyed the food. Yeah, they enjoyed the show misalkan saja. Kemudian contoh yang terakhir, John mailed the letter. Ya, John di sini sebagai subjek gitu ya. Mailed di sini dia sebagai verb. The letter-nya di sini dia sebagai objek. Berarti mailed di sini juga tergolong yang namanya transitive verb ya. Kenapa? Karena dia diikuti oleh objek. Ya, apabila objeknya kita hilangkan, maka dia akan menjadi John mailed. John mengirimkan. Mengirimkan apa gitu ya? Mail what gitu ya. Makanya kita butuh objek. John mailed the letter. Oke. Kemudian ada common transitive verbs yang biasanya kita gunakan dalam kegiatan kita sehari-hari gitu ya. Dalam keseharian kita. Misalkan saja
verb build, cut, find, like, gitu ya, make, need, send, use, want, enjoy, and meal, seperti itu ya. Semua verb ini tergolong yang namanya transitive, berarti setelah verb ini dia akan diikuti oleh yang namanya objek. Karena kalau tidak diikuti objek maka dianya kalimatnya menjadi tidak lengkap. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke intransitive verbs ya. Apa itu intransitive verbs ya? Verbs that are not followed by an object are called intransitive verbs ya. Jadi semua verb yang tidak diikuti oleh yang namanya objek ya, are called intransitive verbs ya. Jadi yang tidak diikuti oleh objek ya verb itu yang kita katakan intransitive ya. Ini kebalikan dari transitive verbs tadi ya. Coba kita lihat contoh di sini. Birds fly. Birds di sini sebagai subjek gitu ya. Fly-nya di sini sebagai verb. Di sini dia tidak ada objek, tidak ada objek yang mengikuti ya. Berarti bisa dikatakan fly ini tergolong yang namanya intransitive verb ya. Kenapa? Karena dia tidak butuh objek ya, setelah kata kerja ini. Birds fly. Burung-burung berterbangan. Jadi dia tidak butuh objek setelah kata fly ini. Karena apa? Karena kalimatnya sudah lengkap, sudah jelas. Begitu juga dengan contoh nomor 2 ini. The baby cried. The baby-nya itu sebagai subjek, cried-nya ini sebagai verb. Lagi-lagi dia tidak diikuti oleh objeknya. Nah, berarti bisa dikatakan bahwa verb cried di sini tergolong yang namanya intransitive. Kenapa? Karena dia tidak diikuti oleh objek. The baby cried. Bayi tersebut menangis. Ya. Dengan berkata seperti itu saja, sebenarnya kalimat tersebut sudah jelas atau sudah lengkap. Makanya kita tidak butuh objek. Oke, sekarang ini ada common intransitive verbs ya. Jadi ada beberapa verbs yang intransitif yang biasanya kita gunakan sehari-hari gitu ya. Ada kata agree, arrive, come, cry, exist, fly, live, occur, rain, rise, sleep, stay, walk, dan lain sebagainya ya. Ini hanya contoh kecil dari intransitive verbs ya. Jadi karena verb ini adalah intransitif, maka setelah verb ini dia tidak diikuti oleh yang namanya objek. Oke. Terus some verbs can be both transitive and intransitive depending on how they are used in a sentence. Jadi ada beberapa verb itu yang bisa digunakan secara kedua-duanya. Ya, bisa dia dianggap sebagai transitif atau bisa juga dia dianggap sebagai intransitif ya, tergantung depending on gitu ya how they are used in a sentence ya. Jadi bagaimana konteks kalimatnya. Ya, bagaimana verb tersebut digunakan. Ya, konteksnya seperti apa. Apabila dia diikuti verb ya objek ya berarti dianya transitif gitu ya. Apabila dianya tidak diikuti oleh objek ya berarti dianya intransitive, as simple as that actually. Yeah. To decide whether the verb is being used transitively or intransitively, all you need to do is determine whether the verb has an object or not. Seperti yang saya katakan tadi ya. Ya, untuk menentukan apakah verb tersebut digunakan secara transitif ya atau digunakan secara intransitif ya. Yang kita lakukan hanya kita cek ya, apakah verbnya itu ada objeknya atau tidak ya. Kalau ada objeknya ya berarti dia sekali lagi dia transitif ya. Kalau dia tidak ada objeknya berarti dia intransitif. Contoh di sini. After he cleaned up, he left. He dia di sini sebagai subjek ya. Left di sini dia sebagai verb ya. Di sini dia tidak diikuti oleh objek sama sekali ya. Tidak ada objeknya di sini. Nah, tetapi akan berbeda ceritanya untuk konteks yang kalimat kedua ini. He left the gift on the table. He-nya subjek, left-nya verb, the gift-nya objek. Ya, left di sini dia diikuti oleh objek. Ya, jadi dapat dipastikan bahwa left di sini, left untuk kalimat yang kedua ini dia tergolong yang namanya transitif atau digunakan secara transitif. Nah, tapi di kalimat yang pertama, left yang pertama ini dia digunakan secara intransitif karena dianya tidak diikuti oleh
oleh objek. Secara arti juga sebenarnya agak sedikit berbeda ya. Sebenarnya after he cleaned up, ya setelah dia bersih-bersih, he left, dia pergi. Kata pergi di sini sebenarnya tidak butuh yang namanya objek gitu ya, diikuti oleh objek. Tapi akan berbeda ceritanya ketika kita katakan he left the gift on the table, dia meninggalkan. Ya, ketika meninggalkan berarti akan ada sesuatu di situ ya. Di sini sesuatunya adalah the gift on the table. Dia meninggalkan the gift, hadiah tersebut di atas meja. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua, he stopped the bus. Ya, kata stop di sini ya, di situ diikuti oleh objek ya, objeknya the bus. Berarti stopped di kalimat yang pertama ini digunakan secara transitif ya, karena dia diikuti oleh objek. Ya, tapi untuk kata stop di kalimat yang kedua, ini stop di sini, ini verbnya ya. Ini suddenly, ini bukan objek, karena suddenly adalah adverb keterangan gitu ya. Jadi dia stop yang kedua ini dia tidak ada objek gitu ya, objeknya tidak ada. Ya, karena tidak ada objek di sini berarti stop. Untuk verb yang kedua ini dianya digunakan secara intransitif. Ya, kalau secara meaning pun sebenarnya agak sedikit berbeda gitu ya. He stopped the bus. Dia memberhentikan. Ya. Kalau dikatakan memberhentikan di situ berarti dianya ada sesuatu yang dia berhentikan. He stopped the bus di situ. Kemudian untuk yang konteks kalimat yang kedua di situ dia he stopped suddenly, dia berhenti tiba-tiba. Kalau dikatakan berhenti berarti tidak perlu ada objek yang mengikuti. Ya, he stopped suddenly, dia berhenti tiba-tiba. Oke. Kemudian untuk menentukan juga apakah verb tersebut digunakan secara transitif atau intransitif, sebenarnya kita juga bisa melontarkan pertanyaan seperti ini ya. Dari kedua contoh verb ini, kita bisa lontarkan pertanyaan seperti ini. Misalkan saja untuk yang ini ya, untuk left yang pertama gitu ya. Untuk verb yang pertama nih, untuk verb left, kita bisa lontarkan pertanyaan, does he leave something gitu ya. Apakah dia meninggalkan sesuatu? Ya. Ya. Terus untuk yang kalimat kedua ini dengan penggunaan stop di sini, ya, verb yang kedua penggunaan stop ini, kita bisa lontarkan pertanyaan, does he stop something? Ya. Jadi apa katanya? The verb is only transitive when the answer is yes. Ya. Jadi apabila kedua pertanyaan ini jawabannya adalah yes atau ya, jadi does he leave something? Apakah dia meninggalkan sesuatu? Dan jawabannya adalah ya, ya maka verb tersebut digunakan secara transitif. Ya, karena ada sesuatu yang dia tinggalkan. Berarti sesuatu itu benda ya, objek gitu ya. Begitu juga dengan does he stop something? Apabila jawabannya adalah iya atau yes gitu ya, he stop something. Jadi ada sesuatu yang dia berhentikan, berarti stop di situ digunakan secara transitif karena dianya butuh objek setelahnya, something-nya itu yang dikatakan objeknya. Oke. Baik, sekian pembahasan saya tentang transitive dan intransitive verbs. Ya, mudah-mudahan materi yang saya sampaikan dapat dipahami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video pembelajaran bahasa Inggris selanjutnya. Thank you for watching. Bye-bye.